Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Puji Lestari dari kelas R6C dengan NPM 2019 465 00162. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Pengertian akhlak ialah sebuah sistem nilai value atau norma yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia atau tingkah laku di muka bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya, dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Tindakan dan pola pikir yang dimaksud adalah berbagai macam pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhuluk yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada di dalam seorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Selanjutnya ada keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, diantaranya adalah yang pertama, beratnya timbangannya di akhirat. Dalam sebuah hadis, bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Selanjutnya yang kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Selanjutnya yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seorang yang mempunyai akhlak atau terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Selanjutnya, yang keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya ada adab belajar dalam Islam. Berikut adalah adab belajar dalam Islam yang dikutip buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah oleh Fida Abdillah dan Yusa Burhanuddin. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Selanjutnya ada menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Seperti contoh, tetap berperilaku tenang saat guru atau dosen menjelaskan dan tidak memotong penjelasannya kecuali diizinkan untuk bertanya. Contohnya seperti itu. Bila ingin keluar kelas, minta izin kepada guru. Seperti contohnya tidak asal nyelonong keluar kelas atau keluar ruangan jika guru atau dosen sedang menjelaskan, tapi lebih baik izin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Contoh yaitu bila belajar telah selesai, selanjutnya bila belajar telah selesai, periksa buku atau alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Setelah belajar, periksa kembali apa yang kita keluarkan di atas meja agar tidak tertinggal di kelas. Selanjutnya ada menghindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Jika kita habis meminjam barang orang lain, sebaiknya dikembalikan setelah belajar selesai. Selanjutnya, perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Jika guru atau dosen menjelaskan nasihat yang baik, sebaiknya diamalkan dan tidak mengerjakan hal yang sebaliknya atau hal yang tidak baik. Selanjutnya, menghormati guru seperti contoh salim atau mengucapkan salam saat bertemu guru atau dosen. Menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar secara teratur dan terus-menerus. Jika dosen atau guru sudah menjelaskan, kita juga harus belajar lagi di rumah ataupun
sebelum memulai pelajaran di kampus ataupun di sekolah. Tidak terpengaruhi orang lain dan tidak tergoda dengan aktivitas lain. Tidak mudah putus asa membaca doa, terakhir membaca doa setelah usai belajar. Selanjutnya ada etika beragama dan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran, bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan secara genealogis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Contohnya, jika seseorang melakukan kesalahan, maka hukumannya seharusnya dijatuhkan dengan adil seadil-adilnya, walaupun orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi, uang yang banyak, atau harta yang melimpah. Tapi tetap keadilan itu harus ditegakkan. Apapun hukumannya, dia harus tetap melaksanakannya. Selanjutnya ada ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini biasa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan atas keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Selanjutnya, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah. Musyawarah adalah berasal dari kata Arab yang itu musyawarah, bentuk isim masdar dari kata kerja secara yusyawiru, diambil dari kata syawau dan ro, yang bermakna pokok pengambilan suatu, penampakan, penawaran suatu. Setiap penyelisihan harus diselesaikan dengan perundingan atau musyawarah dan dialog untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Musyawarah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota menjadi kunci terlaksananya musyawarah. Untuk itu, setiap masyarakat harus ikut berperan aktif, saling membantu untuk melaksanakan keputusan musyawarah. Selanjutnya ada demokrasi. Demokrasi berasal dari penanggalan kata Yunani demos yang artinya rakyat, dan kata kratos atau kraten yang berarti pemerintah, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh dari untuk rakyat. Demokrasi adalah satu sistem politik yang memberikan perilaku yang sama terhadap orang lain pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung atau tidak langsung, dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu secara bebas untuk sarana kontrol yang efektif. Dalam dunia barat, kekuasaan mutlak di tangan rakyat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.